Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lili Manolsda Fitri TB. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi makroekonomik dengan buku ManQ tahun 2010 edisi 7 di bab 9, yaitu perkenalan pada fluktuasi ekonomi, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto ME. Nah, kita lihat di sini pada permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat memberi tahu kita jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh orang pada tingkat harga tertentu. Adapun persamaan kuantitas permintaan agregat, di mana MP sama dengan PY, di mana itu M adalah jumlah uang beredar, P perputaran uang, P tingkat harga, Y jumlah output. Jika kita mengasumsikan bahwa kecepatan perputaran uang konstan dan jumlah uang beredar ditetapkan oleh bank sentral, maka persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga dan output. Nah, kita lihat di sini pada kurva permintaan agregat. Nah, kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang dan jasa dan jumlah uang yang beredar, dan ini price-nya dan ini output-nya, itu Y. Di kurva permintaan agregat ini miring ke bawah, artinya semakin tinggi tingkat harga, jadi semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P, dan karena semakin tinggi tingkat harga, kuantitas barang dan jasa yang diminta. Jadi dalam kurva agregat, demand adalah apabila jumlah uang yang beredar itu meningkat, maka output yang dimintanya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita harus tahu dulu kenapa kurva permintaan agregat itu miring ke bawah, yaitu karena kita mengasumsikan perputaran uang tetap, jumlah uang beredar menentukan nilai dolar dari semua transaksi dalam perekonomian. Jika tingkat harga naik, setiap transaksi membutuhkan lebih banyak dolar, sehingga jumlah transaksi dan jumlah barang dan jasa yang dibeli harus turun. Sebaliknya, jika tingkat harga itu lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi ini memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. Sasaran dalam kurva agregat, kurva permintaan agregat ini ditarik untuk nilai tetap dari jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain, ini memberitahu kita kemungkinan kombinasi P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika fit mengubah jumlah uang beredar, maka kemungkinan kombinasi P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Nah, bisa kita lihat di sini, di mana dapat kita lihat adanya pergeseran ke kiri dan ke kanan. Jadi perubahan jumlah uang yang beredar itu menggeser kurva permintaan agregat ke kiri, dari ini pergeseran ke dalam kurva permintaan agregat, dan ini pergeseran ke kanan dalam kurva permintaan agregat, dan ini ke kiri dan ini ke kanan. Dari AD1 ini bergeser ke AD2 karena pada panel A itu penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke dalam dari AD1 ke AD2. Nah, kalau untuk panel B ini, ketika peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD1 ke AD2 bergeser ke kanan. Nah, kita lihat penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang memasok barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat ini bergantung pada cakrawala waktu. Penawaran agregat ini berfokus pada dua kurva yang berbeda, yakni pertama itu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kita lihat di sini jangka panjang kurva penawaran agregat
yang berbentuk vertikal, di mana dalam jangka panjang tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja dan oleh teknologi yang tersedia, tidak tergantung pada tingkat harga. Namun, kurva penawaran agregat jangka panjang ini berbentuk vertikal. Nah, kita lihat ini ada bentuk kurva pergeseran agregat permintaan. Dalam jangka panjang, di mana ketika terjadinya pengurangan jumlah uang beredar, itu akan menggeser kurva permintaan agregat ke bawah. Maksudnya di sini ke kiri, dari AD1 ini bergeser ke AD2, dan titik equilibriumnya juga bergerak dari titik A ke titik B. Di kurva penawaran agregat ini dalam jangka panjang maka mengurangi tingkat harga, tetapi tidak dengan mempengaruhi tingkat output yang ada. Kita lihat pada kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam contoh ekstrimnya itu semua variabel atau semua produk di sini adalah tetap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat itu dalam jangka pendek berbentuk horizontal. Kita lanjut dari jangka pendek ke jangka panjang. Dalam jangka waktu yang lama, harga fleksibel, kurva penawaran agregat vertikal dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi output. Selama periode waktu yang singkat, harga kaku, kurva penawaran agregat datar, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Kita telusuri efek penurunan permintaan agregat dari waktu ke waktu. Anggaplah perekonomian awalnya itu berada dalam equilibrium jangka panjang. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar 9.11 ini. Di dalam ini ada 3 kurva, yaitu kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Di titik ini adalah pusat equilibrium jangka panjang, di mana permintaan agregat melintasi kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini. Oleh karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek juga harus melewati titik ini. Ini juga ada pergeseran kurva permintaan agregat dalam jangka pendek, di mana dalam jangka pendek terjadi menggeser kurva dari AD1 ke AD2. Jangka pendek akan mengalami perubahan. Nah, titik keseimbangan dalam perekonomian bergerak dari A ke B. Karena kurva penawaran agregat dalam jangka pendek ini horizontal, pengurangan permintaan agregat akan menurun tingkat keluarannya. Nah, dari jangka pendek ke jangka panjang. Dalam jangka waktu yang lama, harga fleksibel, kurva penawaran agregat vertikal, dan perubahan permintaan agregat. Kita lanjut. Oleh karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka pendek juga harus melewati titik ini. Nah, kita lihat pada guncangan terhadap permintaan agregat. Guncangan permintaan merupakan guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat, dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran. Guncangan ini mengganggu ekonomi dengan mendorong output dan lapangan kerja jauh dari tingkat alaminya. Salah satu tujuan model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah untuk menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, mari kita lihat guncangan terhadap permintaan agregat, di mana pada kurva ini menunjukkan peningkatan dari titik A ke titik B. Jadi, permintaan agregat di dalam perekonomian itu mulai dari titik equilibrium ini. Jadi, peningkatan permintaan agregat ini dikarenakan peningkatan perputaran uang, jadi menggerakkan perekonomian dari titik A ke B, di mana output berada di atas output alaminya. Dari titik A ke B
yang tadinya itu berpindah. Namun ketika harganya naik, output akan berangsur-angsur kembali pada tingkat alaminya dan perekonomian ini bergerak dari B ke C. Selanjutnya kita masuk pada guncangan penawaran agregat. Guncangan pada penawaran agregat juga dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan penawaran adalah guncangan ekonomi yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, akibatnya harga yang dikenakan itu perusahaan. Karena kejutan penawaran memiliki dampak langsung pada tingkat harga, kadang disebut juga kejutan harga. Guncangan pasokan yang merugikan guncangan penawaran pada kurva itu dapat dilihat bahwa merugikan dan mendorong kenaikan biaya dan harga. Jadi, jika permintaan agregatnya ini dipertahankan atau konstan, tetap jadi ekonomi itu akan bergerak dari titik A ke B, menyebabkan stagnan terhadap stagflasi yang menyebabkan penurunan output. Nah, dia bergerak dan akibatnya terjadi penurunan pada output. Kombinasi kenaikan harga dan penawaran output, akhirnya saat harga turun, perekonomian kembali pada tingkat output alaminya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.